Fakta mahalnya tiket timnas Indonesia versus Irak dan Filipina bikin supporter ngamuk. PSSI resmi merilis harga tiket untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga sisa dalam kualifikasi tersebut, yakni melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Banyak yang mengeluhkan harga tiket yang dianggap mahal. Bagaimana faktanya? Harga tiket pertandingan timnas Indonesia telah dirilis PSSI, dengan yang termurah Rp250.000 untuk kategori A per Garuda di tribun atas. Tiket termahal berada di kategori Premium West Zona 1 dan Premium East Zona 6, dijual seharga Rp1,25 juta. Kategori Garuda West dan Garuda East dijual seharga Rp850.000, sementara Garuda South dan North, Zona 3 dan 9, dihargai Rp550.000. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui kitagaruda.id dan idbookmishow.com. Harga tiket kali ini naik dibandingkan sebelumnya. Pada laga melawan Vietnam di Maret lalu, tiket dijual dengan harga termurah Rp100.000 dan termahal Rp750.000. Komentar di akun Instagram Timnas Indonesia menunjukkan banyak supporter mengeluhkan harga tiket yang dianggap terlalu mahal. Ultras Garuda mengkritik PSSI karena dianggap mencari keuntungan dari supporter yang ingin mendukung timnas. Mereka berpendapat harga tiket seharusnya lebih murah. Supporters not customers. Jangan manfaatkan fanatisme kami untuk mencari keuntungan, tulis Ultras Garuda. La Grande Indonesia juga mengkritik kenaikan harga tiket yang mencapai 100%. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada PSSI. Permisi PSSI, harga tiket naik 100%, apa penyebabnya? Apakah sewa SUGBK naik? Biaya keamanan naik? Kurangnya sponsor? Ongkos produksi merchandise? Atau memanfaatkan tren positif timnas senior pasca Piala Asia U23 2024? Nasionalisme kami terasa digadaikan, tulis La Grande Indonesia. Tiket timnas Indonesia versus Irak dan Filipina tetap laku terjual meski mahal. Netizen memang berbondong-bondong melakukan protes terkait harga tiket timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina yang terlalu mahal. Akan tetapi, siapa yang menyangka apabila penjualan tiket timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina sudah mencapai 50.000. Dalam unggahan akun resmi Timnas Indonesia pada Kamis, 16 Mei 2024, ini dikabarkan tiket sudah tembus 50.000. 12 jam, 50.000 tiket terjual, tulis akun Timnas Indonesia sebagaimana dikutip di Instagram. Dengan terjualnya tiket hingga 50.000 ini tentu saja menunjukkan bagaimana besarnya antusias supporter Timnas Indonesia. Mereka rela merogoh kocek untuk bisa memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Melihat situasi ini tentu saja mengejutkan karena protes terus dilakukan. Namun, pecinta sepak bola tanah air sudah berbondong-bondong membelinya. Meski demikian, Timnas Indonesia berterima kasih karena antusiasme supporter sangat banyak. Terima kasih, Garuda fans. Mari antar Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA, tulisnya. Sementara itu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara perihal kenaikan harga tiket pertandingan Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Salah satu penyebabnya karena rangkaian panjang yang sudah dilewati Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Arya mengatakan bahwa PSSI sebenarnya berat untuk menaikkan harga tiket pertandingan tersebut. Namun, ini harus dilakukan oleh PSSI untuk menambal finansial yang sudah dikeluarkan saat Timnas U23 Indonesia berlaga di Qatar beberapa waktu lalu. Perlu kalian tahu, ini memang berat sekali bagi kami PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini, kata Arya, Kamis, 16 Mei 2024. Kenapa? Karena kalau Timnas Indonesianya semakin kuat, butuh pendanaan yang semakin besar, lanjutnya. Arya memberikan contoh bahwa PSSI sudah mengeluarkan banyak uang saat Timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23 2024.
Perjuangan anak-anak asuh Shin Taeyong itu sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia juga harus menjalani pertandingan playoff melawan Guinea di Paris, Prancis, pada 9 Mei lalu. Arya mengakui bahwa selama ini PSSI sudah habis-habisan mengeluarkan dana untuk Timnas U23 Indonesia selama di Piala Asia U23 2024. Pengeluaran yang dimaksud antara lain pemesanan tiket hotel selama di Qatar dan tiket pesawat menuju Prancis. PSSI pun tidak menyangka Timnas U23 Indonesia bisa memberikan banyak prestasi sejauh ini. Kalau kemarin kami hanya sampai babak 8 besar Piala Asia U23 2024, maka Timnas U23 Indonesia cukup sampai di sini. Ternyata kami lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 dan itu butuh pendanaan lagi seperti penginapan dan lain-lain. Habis itu kami ternyata lolos ke semifinal lagi, tambah lagi pendanaan untuk menginap, akomodasi, hotel, dan sebagainya. Habis itu kami harus ikut lagi ke perebutan peringkat ketiga dan itu tambah lagi pendanaannya karena kami mengejar Olimpiade 2024 Paris. Lalu kami masuk ke playoff dan butuh pendanaan lagi, naik pesawat, kemudian akomodasi, dan sebagainya. Jadi yang tadinya cukup mungkin di Qatar tapi ini kami ke Prancis lalu pulang ke Indonesia, tutup Arya. Promosi ke Serie A, Como 1907 pertahankan sentuhan Indonesia dalam diri Didit Prabowo, jersey Ilariani digarap 3 musim beruntun. Como 1907 tetap akan mempertahankan Didit Prabowo sebagai desainer jersey mereka pada musim 2024 hingga 2025. Como 1907 dikonfirmasi akan tetap menunjuk Didit Prabowo sebagai desainer jersey mereka untuk musim 2024 hingga 2025. Didit Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo menjadi desainer jersey Como 1907 sejak musim 2022 hingga 2023. Dilansir dari laman resmi Como 1907, Didit merupakan direktur kreatif klub berjuluk Ilariani tersebut. Didit juga merupakan putra Presiden Republik Indonesia terpilih saat ini, Prabowo Subianto. Jersey kami tahun lalu dibuat Didit Hedi Prasetyo, kata perwakilan grup Jarum, Mirwan Suarso. Dia tetap menjadi desainer kami tetapi tahun ini kami akan berganti supplier. Tahun ini kami bekerja sama dengan Area, tahun depan kami ganti kontrak dengan brand yang lebih besar, lebih global. Saya belum bisa sebut namanya, tetapi akan berjalan di bulan Juli. Kalau merek besar level dunia paling cuma ada 2, silakan tebak salah satunya. Mas Didit akan tetap membuat desainnya juga, tambahnya. Jersey baru Como 1907 dalam 2 musim terakhir didominasi oleh warna biru muda dengan kombinasi warna putih di bagian kerah leher dan lengan tangan. Didit Prabowo mengaku terinspirasi dari corak air Danau Como. Saya menginginkan desain yang mengambil inspirasi dari ketenangan danau yang berani, kata Didit Hedi Prasetyo pada 2022 lalu. Jadi saya menugaskan seniman Golnas Jebeli untuk melukis visi berbagai tekstur air dan marmer yang mewakili energi. Kemudian pembuatan jersey juga menjadi bagian untuk membantu komunitas lokal di wilayah Como. Tujuh pemain keturunan asal Belanda yang perkuat Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. 7 pemain keturunan asal Belanda yang perkuat Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Mereka diyakini akan masuk dalam skuad asuhan Indra Syafri. Toulon Cup 2024 atau Tournoi Maurice Revello 2024 akan digelar pada 3 hingga 16 Juni mendatang di Prancis. Timnas Indonesia U20 mendapat kesempatan tampil untuk menggantikan Timnas Mesir U20. Ajang itu sekaligus akan dipakai untuk menyeleksi pemain oleh Indra. Menariknya, akan ada 7 pemain keturunan yang tampil.
Siapa saja mereka? Berikut ini 7 pemain keturunan asal Belanda yang perkuat Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. 7. Mauresmo Hinoke. Pemain berusia 19 tahun itu merumput bersama FC Dordrecht U21. Ia berposisi sebagai penyerang sayap kiri dan masuk dalam pantauan langsung indra di Belanda. 6. Sacha Deicton. Pemain berusia 18 tahun itu merumput bersama The Travers U21 di Belanda. Deicton merupakan pemain berposisi bek kanan. 5. Dion Marks. Pemain berusia 18 tahun itu tengah merintis karir bersama NEC Nijmegen U18. Marks diketahui berposisi sebagai bek tengah dengan postur jangkung yakni 187 cm. 4. Deleanu Arts. Pemain berusia 20 tahun itu terdaftar sebagai pemain NEC Nijmegen U21. Menariknya, Arts punya posisi yang sama dengan Deicton yakni bek kanan. 3. Kaya Schmons. Pemain berusia 19 tahun itu merumput bersama Vitesse Arnhem U21. Schmons sudah lama digadang-gadang akan memperkuat Timnas Indonesia. Ia berposisi sebagai bek kiri. 2. Sevi Woudstra. Sama seperti Schmons, pemain berusia 19 tahun itu juga sudah lama disebut-sebut akan memperkuat Timnas Indonesia. Woudstra yang saat ini merumput untuk SC Heerenveen U21, berposisi sebagai gelandang tengah. 1. Jens Raven. Pemain berusia 18 tahun itu merupakan pilihan langsung dari Shin Tae-yong. Raven masuk dalam radar ketika sang pelatih memantau kiprah anak-anak asuhnya di Belanda beberapa waktu lalu. Pesepak bola FC Dordrecht U21 itu berposisi sebagai penyerang tengah. Dengan tubuh berpostur 189 cm, Raven diyakini bisa menjadi opsi untuk lini serang.